Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi sequence di Kotlin Collection. Sebenarnya selain list, dan juga set, dan juga map, itu di Kotlin juga terdapat collection yang bernama sequence. Sequence sekilas sama dengan collection yang lainnya, namun berbeda cara kerjanya ketika kita menambahkan banyak operasi ke sequence. Collection yang lain seperti list, set, atau map, ketika kita menambahkan operasi, semua akan dieksekusi secara eager. Jadi saat kita tambahkan operasi, itu langsung dieksekusi operasinya. Kalau kita menambahkan dua operasi, dia akan langsung dieksekusi kedua operasinya. Jadi operasi pertama diselesaikan, habis itu operasi kedua diselesaikan. Dan setiap proses akan mengembalikan collection baru di dalam si collection biasa. Jadi kalau saya tambahkan dua operasi, habis itu pertama saya map, habis itu filter. Ketika di map, dia akan mengembalikan collection baru. Ketika saya filter, dia akan mengembalikan lagi collection baru. Jadi sebenarnya ada dua collection baru yang dibuat ketika kita menambahkan dua operasi. Nah, berbeda dengan sequence itu mengeksekusi operasinya secara lazy. Jadi dia tidak akan dieksekusi operasinya sampai memang kita butuh mengeksekusinya. Jadi beda ya. Jadi kalau yang biasanya yang sebelum-sebelumnya sudah kita praktekkan itu eager, ketika di set operasinya langsung dieksekusi. Nah, kalau sequence itu beda. Ketika kita tambahkan operasinya, dia tidak akan dieksekusi sampai kita bilang minta untuk dieksekusi. Nah, ini contohnya, ini kode program yang bukan sequence ya. Jadi intinya kita akan coba dulu biar teman-teman kebayang gimana sih proses yang bukan sequence dulu gitu ya. Nah, kita di sini punya sebuah ini ya, list ini apa? String. Di sini saya ada punya kalimat, habis itu saya split menggunakan spasi. Ya, nanti dia akan jadi list, the, habis itu quick, brown, fox, jump, dan lain-lain. Selanjutnya kita ngelakuin filter. Nah, biar lebih enak, kita bisa sambil bahasnya sambil dipraktekkan ya. Jadi kita akan buka IntelliJ IDEA, lalu kita bikin di sini sequence. Kita bikin main function. Main. Lalu kita bikin file words sama dengan the quick brown fox. Quick brown fox jumps over the lazy dog. Oke, habis itu saya split ya. Lihat, split itu mengembalikan list. Jadi saya split menggunakan spasi. Jadi dia hasilnya words-nya itu adalah list of string. Jadi dia split itu digunakan untuk memotong-motong. Nah, selanjutnya kita akan coba ngelakuin operasi yang berarti kan ini list ya, berarti bukan sequence. Kita akan ngelakuin filter, tapi di filternya kita akan print biar kita tahu kapan sih dia dieksekusi. Habis itu kita map, lalu kita print juga. Habis itu kita tag 4, jadi kita ngambil 4. Jadi file result sama dengan words titik filter ya. Ya, di sini kita print dulu, print line filter it. Oh, di sini filternya di mana dia karakternya lebih dari 3. Jadi it length lebih dari 3. Nah, selanjutnya kita akan ngelakuin map, di mana kita akan print dulu map it, di mana di sini saya ambil length-nya ya. Atau jangan deh, kita to uppercase aja biar masih stringnya masih ada. To uppercase. Nah, selanjutnya tag 4. Nah, kita akan print line result-nya. Jadi seperti di sini result-nya. Nah, kita akan lihat, perhatikan, teman-teman bisa perhatikan. Nah, perhatikan. Lihat. Jadi, ketika saya menambahkan operasi filter, dia akan langsung dieksekusi nih. Filter, filter, semuanya di filter. Setelah saya habis filter, saya masukkan operasi map, ini langsung dieksekusi map-nya. Map ya. Hasil dari filter langsung di map. Lalu setelah itu saya tag 4, nah dia dapat baru ngambil 4-nya. Artinya apa?
Artinya operasinya itu eager. Jadi setiap saya tambahkan operasi ini, dia akan langsung dieksekusi. Hasilnya apa? Hasilnya adalah, kalau walaupun saya misalnya ngambilnya 4, tetap semuanya dieksekusi ini. Kalau teman-teman perhatikan, ini dieksekusi semuanya. Jadi kalau datanya di sini ada 1000, saya sebenarnya cuma mau ngambil 4, 1000-nya tetap dieksekusi dulu. Padahal sebenarnya saya cuma mau ngambil 4. Nah, berbeda dengan sequence itu prosesnya lazy. Dia tidak akan dieksekusi langsung secara eager. Jadi ini flow yang bukan sequence. Ketika saya ngelakuin filter, dia langsung ngelakuin filter semuanya. Ini hasil filternya. Setelah saya ngelakuin map, dia langsung di map. Cuma kalau ini mapnya kebetulan ngambil length-nya ya. Nah, selanjutnya saya tag 4, dia akan ngambil 4. Jadi ini kalau yang bukan sequence, yang sebelum-sebelumnya. Nah, problemnya apa? Problemnya adalah kalau misalnya isi datanya terlalu besar, nah ini akan sedikit bermasalah. Semakin besar datanya, semakin lambat. Walaupun ujung-ujungnya misalnya kita mau ngambil tag-nya 2 aja. Kalau datanya 1.000.000, kita tag-nya 2, tetap 1.000.000-nya akan dieksekusi. Jadi ini agak sedikit bahaya kalau misalnya kita pakai default collection ya, kayak list, set, map, dan sebagainya. Nah, tapi memang kenyataannya sih rata-rata kita nggak mungkin ngelola data yang terlalu besar di program kita. Mungkin datanya cuma ya kayak nyampe ratusan atau ribuan gitu ya. Kalau datanya udah nyampe jutaan, ya biasanya sih kita simpen di database ya. Nggak mungkin di aplikasi kita, pasti di database. Cuma kalau teman-teman pengen ngelakuin operasi yang secara cepat, teman-teman lebih baik menggunakan yang bukan sequence ya. Nah, selanjutnya gimana kalau sequence? Nah, ini contoh sequence. Kita akan buat words, habis itu kita akan ubah menjadi sequence. Teman-teman bisa ganti menjadi as sequence. Jadi di sini ini udah, kita akan print line biar teman-teman tahu bedanya. Kalau di sini kita akan bikin sequence sama dengan dari words as sequence ya. Kalau teman-teman bikin manual sebenarnya bisa sih. Teman-teman bisa menggunakan sequence op, tinggal A, B, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman pengen konversi dari list, teman-teman bisa menggunakan words titik as sequence seperti ini. Lalu kita akan bikin ini result sequence sama dengan kita akan coba sequence titik filter sama ya kayak yang tadi. Ini biar enak saya copy paste semuanya. Seperti ini, operasinya lihat, nggak ada yang beda ya. Nah, tapi kita lihat hasilnya. Kita print line, ini result sequence. Result sequence itu hasilnya adalah sequence lagi ya. Kalau teman-teman pengen konversi menjadi list, tinggal to list, seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya, sama ya, seperti ini. Kalau teman-teman pengen rubah jadi list, tinggal to list. Kita akan konversi jadi list, to list, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba, kita lihat, perhatikan bedanya. Saya run ulang. Lihat. Perhatikan bedanya. Nah, mulai dari sini ya, berarti sequence di sini. Jadi yang pertama, jadi eksekusinya itu lazy, dan dia tidak akan menghasilkan sequence baru. Jadi, dia cuma kayak akan numpuk-numpuk operationnya, habis itu ketika kita butuh, baru dia dieksekusi. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, dia filter the, habis itu karena the-nya itu tidak lebih dari 3, maka skip, berarti otomatis dia akan ke next, filter quick. Nah, filter quick-nya dia masuk datanya, karena di atas 3 datanya, habis itu langsung ke map. Jadi dia tidak akan ngefilter si ini dulu, si brown, tapi langsung ke operasi selanjutnya, yaitu map. Dimana di map itu, dia akan ngelakuin mapping to uppercase. Saya itu dapat datanya, data yang tag ya, tag berarti data pertama, dapat data 1, habis itu dia baru ke filter selanjutnya. Brown dapat di map lagi, filter fox dia nggak dapat, jadi di skip, habis itu filter jam dapat, habis itu map jam, habis itu filter over dapat, habis itu map over. Saya itu udah dapat 4 kan, berarti tag-nya, berarti langsung dapat 4. Perhatikan, jadi iterasinya cuma berapa kali ini. Jadi ini, filternya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Beda kalau yang ini tuh banyak banget nih. Jadi kalau misalnya 1 juta data, dia akan ngelakuin filter 1 juta data dulu. Tapi kalau sequence enggak. Kalau di akhirnya kita cuma tag 4, dia akan cuma ngefilter sampai kita memang dapat data ke 4.
Jadi ini bedanya sequence sama non-sequence. Jadi kalau sequence dia operasinya lazy. Ketika memang butuh, baru dieksekusi. Dan ketika udah mencapai apa yang kita mau, maka dia akan berhenti. Beda kalau yang non-sequence, dia akan dieksekusi terus, seberapa banyak pun datanya. Jadi teman-teman sekarang bisa pilih ya, kapan menggunakan non-sequence, kapan menggunakan sequence. Jadi ini flow sequence, jadi ketika teman-teman masukkan filter, dia tidak akan dieksekusi, habis itu map tidak akan dieksekusi, habis itu tag tidak akan dieksekusi juga. Ketika teman-teman konversi menjadi list, nah baru dia akan dieksekusi. Jadi di sini dia akan pertama ketika di filter dia akan ke filter ya, berarti nggak masuk. Habis itu quick, ketika di filter dia masuk, dapat quicknya, habis itu di map, dapat, habis itu di tag ambil. Habis itu ke next, brown, diambil. Habis itu Fox dia nggak dapat. Habis itu ke jam dia dapat, over dia dapat. Karena di sini sudah tag-nya sudah 4, maka yang selanjutnya tidak akan dieksekusi lagi. Jadi dihiraukan karena kita cukup dapat 4 saja data dari tag-nya. Jadi ini sequence. Jadi lebih ke operasinya langsung dieksekusi per satu record semuanya. Beda kalau misalnya ini ya. Ini satu-satu horizontal. Kalau ini langsung vertikal. Pertanyaannya, kapan sih saya menggunakan sequence? Jadi, nggak semena-mena karena teman-teman tahu ini lazy, jadi semua data akan dibikin sequence-nya. Nggak seperti itu juga. Jadi, teman-teman menggunakan sequence kalau memang data collection-nya besar. Mungkin kayak di atas 1000 gitu ya. Pokoknya, ya tergantung memori penyimpanan teman-teman sih. Kalau misalnya RAM-nya kecil, ya mungkin di atas 100 sudah pakai sequence. Tapi kalau memorinya memang gede, mungkin di atas 1000 atau 10.000 baru pakai sequence. Tergantung kebutuhan. Jadi kalau datanya besar, baru teman-teman pakai sequence. Habis itu kalau misalnya operasinya kompleks dan banyak, misalnya ada filter, map, habis itu ngelakuin apa, dan banyak banget gitu ya, itu lebih baik pakai sequence, karena dia dieksekusinya lazy. Nah, kalau misalnya tidak terlalu banyak, teman-teman cuma ngelakuin map doang, gitu, atau filter doang sekali, itu lebih baik menggunakan non-sequence. Jadi jangan gunakan ketika data collection tidak terlalu besar, karena ada overhead lazy object di sequence. Jadi sequence itu dia akan ditumpuk-tumpuk operasinya di dalam sequence, jadi dia akan ada overhead-nya. Semua operasinya akan ada overhead-nya. Jadi kalau misalnya operasinya terlalu besar, padahal datanya kecil, itu agak sayang aja gitu ya, lebih baik pakai non-sequence. Habis itu kalau operasinya terlalu sederhana, contohnya teman-teman cuma ngelakuin filter doang, habis itu atau map doang, itu lebih baik pakai biasa aja, nggak perlu pakai sequence. Jadi pakai sequence cuma ketika datanya memang besar dan juga operasinya sangat kompleks. Next, kita akan bahas tentang properties di map.